bisa caper ke Allah ya, cari perhatian ke Allah, kemudian kita bisa menyelesaikan apa sih ketidakmudahan kita sekarang ini gitu ya. Yang sebenarnya pada saat kita sekarang ini tidak mudah adalah hasil dari perilaku kita sendiri gitu ya. Ya kan, tanaman kita sendiri di masa lalu gitu ya, yang akhirnya sekarang ini kita pun memanen gitu ya efek tidak baiknya. Nah gitu ya, sekarang ini harus bisa mengendalikan diri untuk lebih hati-hati gitu kan ya. Kemudian ya sudah, kita harus terima gitu kan, kita tidak bisa mengelak dari kenyataan karena memang harus bertanggung jawab gitu ya. Nah akhirnya itulah tanda kasih sayang Allah mungkin agar kita bisa berubah gitu kan. Dari apa yang tadi Bunda Dina sudah sampaikan, ada bagaimana cara lunas amanah melalui ilmu magnet rezeki ini dan dipraktekkan betul-betul ya, dari buka perisainya gitu ya. Ini kan perisai banyak sekali nih, perisai apa saja nih dari diri kita yang kemudian sampai ngamanah padahal kita belum pantas memiliki barang itu, misalnya kan seperti itu ya. Berarti ada ambisi gitu ya, ada keserakahan, ada ingin dipuji gitu ya. Padahal pujian yang terbaik itu kan dari Allah, kita mengharapkannya dipuji oleh manusia gitu ya. Akhirnya kebanyakan gaya gitu kan. Nah ini perlu kita tobati ya. Dengan apa? Kita masuk ke gua keajaiban, bersihkan tuh ya, ada debu-debu ajaiban gitu ya di sana ya. Dengan apa? Dengan terus menerus mohon ampunan kepada manusia, tentunya nikmati tuh proses ya dalam buka perisai. Kemudian jaga ya, jaga terumbu karangnya juga diperbaiki, terutama kepada yang memberi, kepada yang ya dan lain-lain, Masya Allah ya. Mungkin sedikit saya tambahin Bunda Dina, karena kita komunitasnya itu senang RFF gitu ya, senang merilis dan senang LOP gitu ya. Jadi pada saat ibu-ibu yang punya amanah nih ya, terutama proyeksinya nih harus baik. Proyeksi ini kan LOP. Nah, jadi proyeksinya itu harus setiap saat bahagia gitu. Wah, saya berarti orang yang dipercaya nih oleh Allah gitu kan. Oleh orang, karena apa? Orang lain mau nyari apa namanya kepercayaan dari orang ya, sekian ratus juta misalnya ya. Belum tentu dapat, tapi saya kok dapat nih gitu kan. Jadi harus bahagia, tetapi harus untuk pertanggungjawabannya itu ada gitu ya. Kemudian apalagi pada saat ada debt collector, proyeksinya harus perbaiki. Jangan seperti ini, aduh debt collector, aku takut orangnya nanti gimana ya, marah ndak ya. Harus kayak gini, baik orangnya ramah. Udah pokoknya abaikan tuh, mau galak, mau seperti apa, mau keras, udah yang penting baik terus seperti itu, didoakan ya, orangnya ramah, orangnya santun, orangnya memuliakan gitu kan. Tambahin Al-Fatihah, tambahin sholawat, tambahin ada asmaul husna gitu kan. Kirimkan tuh vibrasi itu di malam harinya ya, atau hari-hari sebelumnya. Nanti bismillah bener energi itu sampai akhirnya apa nih, nanti ya debt kolektornya itu tiba-tiba gini, Ibu ada apa belum, melembut nanti, Bapak mohon maaf ya, saya adanya sekian, enggak apa-apa Ibu gitu, bahkan ngasih solusi nanti, bisa jadi seperti itu ya. Nah makanya inilah tahap-tahapan bagaimana tahapan menghadapi ada persoalan tentang amanah, persoalan terbesar. Karena apa? Di negara kita ya, bangsa kita sendiri ya, negara kita sendiri, negara Indonesia ya, persoalan terbesar itu kan amanah ya, sampai berapa triliun gitu ya. Saya enggak tahu angkanya ya Bunda Dina ya, saya enggak di pemerintahan gitu. Yang dikabarkannya satu orang itu tertanggung sekarang ini 25 juta. Kita punya ada amanah dengan luar negeri. Ngeri enggak? Kita enggak pakai uangnya gitu ya, tetapi kita tertanggung. Bayi yang baru lahir saja itu ada terkena tuh tanggung jawab utang pada luar negeri sekitaran 25 juta. Akhirnya penduduknya seperti itu tertular gitu kan. Nah inilah kerja
kerja dari kita nanti dari pengamal magnet rezeki ya, kerja hati kita gitu ya, sampai nanti ke prakteknya ya, untuk bisa melawan arus amanah tadi ya. Kalau kita mau ngomong yang tidak baik ini ya, dalam kata-kata ya, arus hutang tadi gitu. Nah, dengan apa? Dengan melalui jurus-jurus magnet rezeki yang harus disiplin dijalankan. Nggak bisa kalau jurus magnet rezeki ini kemudian kayak gini. Saya hari ini praktek, besok enggak, kemudian besok praktek, besoknya enggak bisa. Enggak bisa. Harus praktek terus. Harus akses terus, harus download terus, harus belajar, harus praktek, belajar lagi, praktek terus seperti itu. Karena ilmu magnet rezeki ini goib ya. Enggak terlihat. Nah, bisanya terasa lihat. Maka seperti setiap saat kita itu lalu praktek lagi, kemudian praktekkan terus. Agak lupa nih gitu ya, agak apa nih? Oh, lihat lagi ada di zoomnya Atta MR. Lihat lagi ada di YouTube-nya Pak Nas. Lihat lagi Telegramnya Pak Nas. Nah, di kita ini ya, alhamdulillah setiap Kamis malam Jumat ada kajian rutinnya Bunda Dina. Alhamdulillah, plus ada perjuangan hati ya, dengan apa? Menginstal data baik melalui baca Al-Quran. Nah, di sanalah akan ada terjadi pembersihan jendela-jendela buram, yang di sana terjadi ada release, forget dan forgive ya, dengan peristiwa-peristiwa masa lalu ya. Barangkali kita ada luka batin yang menyebabkan itu adalah perisai yang akhirnya rezeki itu tidak mudah datang. Padahal rezeki kita tunggu untuk bisa membayar amanah, membayar kekurangan kita kepada orang lain, membayar tanggung jawab kita kepada orang lain gitu kan. Nah, inilah manfaatnya ya Bapak Ibu, insya Allah. Karena hari ini ada keajaiban. Seseorang yang mempunyai ada amanah 900 juta saat itu 1 tahun yang lalu. Beliau mohon maaf bingung luar biasa. Ya, Bunda Ngartini sudah hadir di sini. Beliau sekarang ini ada keajaiban bersama suami tercinta masih ada di Mekah Madinah. Padahal 1 tahun kemarin luar biasa bingung gitu ya keadaannya. Bunda, aku hampir 1 M gitu. Pun mau ndak percaya dengan metode saya. Ayo, ilmu magnet rezeki kuasai, belajar terus. Kemudian ayo bersihkan jendela buram. Kemudian isi energi di sana. Isi energi untuk memberikan install data baik, keyakinan kita bertambah, kemudian nanti badan kita itu ringan dalam menjemput rezekinya Allah. Nah, rezeki ini nanti kita kelola, kita benar-benar tanggung jawab, bayarkan amanah dulu, jangan untuk yang lain-lain. Nah, kadang kita lupa Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, kalau sudah dapat rezeki nih finansial ya dari Allah, tiba-tiba gini, ya untuk bayar amanah ya, bayar utang ya, padahal aku pengen beli kalung, beli gelang, beli baju. Nah, tidak tepat lagi nih Bapak Ibu ya kan. Jadi kalau sudah ada dananya, segera bayarkan, jangan ditunda-tunda, jangan eman, jangan disayang-sayang. Karena apa? Hutang itu adalah beban, ada di 2 kaki kita. Mau jalan seperti ada beban babelnya, jadi akhirnya jalannya tidak mudah, menjadi tidak ringan ya, tanda kutip berat itu kan. Mau melangkah akhirnya tidak menyenangkan, malu ketemu orang gitu. Nah, itu kan tanda-tanda dari berat gitu ya. Insya Allah luar biasa penjelasan dari Bunda Dina. Dan di saya ini adalah hanya untuk menambahkan sedikit saja. Dan tentunya pertemuan kita tidak afdol nih Bapak Ibu ya kalau hanya satu arah ya. Satu arah itu dalam pemateri tadi Bunda Dina yang menyampaikan, kemudian saya yang membersamai di sini ya. Tentunya untuk lebih baiknya adalah ada pertanyaan. Nah, silakan yang mau ada pertanyaan bisa angkat tangannya dan buka mic-nya ya.